Pasti mereka yang jagain main licik lagi. Anak kuliahan zaman sekarang bisa sebodoh ini? Kamu sampai tertipu? Aku cuma butuh uang ini buat bayar utang orang tua. Iklan itu cuma gurauan temenku. Jangan dipikirin. Aku perlu 1 juta yuan itu. Kumohon. Kamu serius? Lepas. Orang tuaku sudah tak punya harapan. Aku mohon, ambil aku saja. Ketemu mereka. Ayo kita pergi. Pak Tua, cicitnya Tante Liu. Udah masuk TK, cicit keluar gawang. Sudah bisa belanja sendiri. Lihat Kitty, cicit kita masih harus ganti popok. Kenapa hidup Speko ini panas? Pak Tua, sana sih lihat malaikat kecil kita. Lucu banget, cepat sayang ke nenek. Sayang, tunggu nenek. Tunggu, jangan tinggalin nenek. Tunggu nenek, jangan lari sayang. Nenek bikin aku khawatir. Han, kamu nggak apa-apa, jangan kabur lagi, ngerti? Minggir, aku harus selamatkan dia. Nyimpen siapa? Cucu kesayanganku. Kami minta maaf, nenek saya kadang suka bingung, tak bermaksud nakutin anakmu. Nggak apa-apa, kami mengerti. Han, pamit sama nenek. Ayo pergi. Nenek, Nenek salah cucu, salah besar. Itu benar anakmu. nenek, ini sudah kali ke-108. Kau mencoba memberiku anak. Nenek. Ya, aku bukan kakek, aku nenek buyutmu. Nenek, kamu terus menyelinap begini. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Katakan padaku. Ibu, kau baik-baik saja? Kau membuat kami nyaris mati. Suran, kemarilah. Rambut cicitku. Cucu buyut. Cinhai, bawa ini untuk tes DNA. Ya, Nyonya. Tes DNA sialan ini, apa dikirim ziarah ke barat? Ibu, Nyonya, hasilnya sudah keluar. Sampel A dan sampel B, kecocokan kromosom, 99%. Aku punya cucu laki-laki. Anakku, kau diam-diam mengurusi hal besar ini. Bagus. biar kulihat. Nak, cepat katakan, siapa ibu anak ini? Katakan sekarang, model dari pesta koktail kemarin? Atau aktris dari investasi filmmu? Tidak mungkin. Mungkinkah? Malam 5 tahun lalu itu? Cinhai, cepat geledah seluruh kota. Temukan cucuku bagaimanapun caranya. Ya, Sulik, kamu kenapa tak memberitahuku kau akan pulang? Sudah ke rumah sakit. Gangguan bicara Han. Apa kata dokter? Bisa disembuhkan? pengobatannya butuh 1 juta yuan.
Aku takkan menyerah apapun yang terjadi. Aku akan kerja keras cari uang untuk pengobatannya. Ting-ting, Han-Han akan butuh perawatanmu sementara. Apa yang kau katakan, kita seperti saudari Han-Han adalah anak baptisku. Han-Han, ibu akan bekerja, pulang dengan tante sekarang, jadi anak baik, dan dengar tante. Pergilah. Ayo pergi. Pesanan baru masuk, segera proses. Aku pergi. Dadah. Dah. Kak Kin, aku temukan tuan muda. Villa yang luas banget ini, motor listrik aja dilarang. Pesanan mau kadaluarsa. Ikuti. Jangan ganggu anakku. Sebentar lagi sampai. Ternyata kamu bisa lepasin sekarang? Maaf tadi. Aduh, Halo, Jaucin, nenek, ini Jomo. barang kirimanku sudah diterima. Malam ini pakai baju yang aku kirim. Kalau berkenan, tolong kasih bintang 5. 5 kasih. Tunggu. Jalanmu pincang begini. Gimana ngantar makanan? Aku cariin kerjaan yang layak. Penghasilanku sekarang cukup dari ngantar makanan. Kalau gajinya kecil, aku nggak mau. Gaji percobaan. Ya diberi 10.000. Setelah kontrak naik 30%. 50.000. Bos, Nona Jiang, Suhan, memang putra direktur kami tidak percaya? Lihat ini. Maksudmu, Suhan, anak Jomo? Benar, Nona Jiang, 5 tahun lalu, itu benar-benar kecelakaan. Direktur Zhou ingin memberikan ganti rugi, kami ingin tahu, apa permintaanmu? Mereka kira aku ibu Suhan. Kalau aku ibunya, bukankah artinya aku istri Jomo? Apa aku bisa berhenti numpang di apartemen Reot Suli? Nona Jiang, Karena Suhan adalah pewaris keluarga Zhou, dia harus kembali. Tapi, dia masih kecil dan butuh ibunya sebagai orang tua. Maksudmu? Tuhan anakmu? Ya, benar. Orang yang kulihat di alun-alun tadi, apakah itu? Oh, Mas Musuling. Dia ibu baptis Han-Han. Jadi, dia ibu baptisnya. Tuan Zhou, kalau kami bawa Han-Han pulang, bagaimana dengan Nona Jiang? Karena dia ibu kandung Han-Han, dia juga harus ikut ke kediaman Zhou. Han-Han pasti sangat senang. Aku akan cari dia. Han-Han, tahu nggak? Tahukah kamu, ibumu bekerja 18 jam sehari untuk biaya pengobatanmu, benar? Kalau kamu bersikap baik dan pulang bersama Tuan Zhou, dia tak perlu bersusah payah lagi. Jadi anak baik dan dengarkan ibu baptismu. Oke? halo, Ting-Ting. Aku punya kabar bagus. Aku dapat kerja di Zhou Group, perusahaan terbesar di Yunzhou. Suli menghubungiku. Sebenarnya aku juga ingin bicara sesuatu. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Aku harus pulang ke kampung halaman segera. Aku akan jemput Han-Han sekarang. Tak perlu. Maksudku, kamu baru mulai kerja ini. Mengurus pekerjaan dan anak sendirian terlalu berat. Biarkan aku bawa Han-Han pulang ke kampung halaman bersamaku. Tapi, bukankah itu merepotkanmu? Jangan sungkan denganku. Ingat, aku ibu baptisnya. Terima kasih, Ting-Ting. Selamat datang, Tuan Muda. Suli, mulai sekarang akan ku menikmati semua kekayaan yang seharusnya jadi milikmu. Ya ampun, cucu kesayanganku pulang. Kemarilah, main bersama nenek. Sayang, Ayo makan, Nek. masakan enak. Suran, lihat, cucuku tampan sekali. Iya. Dia mewarisi wajah tampanmu. Ayo pergi.
Anda Ibu Han. Iya, Nyonya Jo. Selama ini pasti sulit. Asisten kita. Kartu ini berisi 5 juta yuan. Ambil dulu. Minta lagi jika perlu. Ini terlalu banyak. Membesarkan anak sendirian pasti berat selama ini. Mulai sekarang kami akan ganti rugi. Terima kasih, Nyonya Jo. Tak usah sungkan. Panggil Tante Mei. Tante Mei. Baiklah. Benar-benar keluarga kaya. Santai memberi 5 juta. Suli, semua kekayaan ini akan jadi milikku. Permisi, silakan lanjutkan. Pak, buah pesanan Bapak. Bos. Ya Tuhan, apa ini jadi drama klise, bos? Dan asisten pribadi? Tunggu, panaskannya bisa menggoreng telur. Apa kamu berencana menggunakanku sebagai kantong es? Kamu, ini kayak gejala keracunan. Racun cinta, racun guna-guna. Bukan urusanmu. Kamu kambuh asmanya. Ini. Bagaimana kondisimu sekarang? Kenapa bawa ini terus? Oh, anakku juga punya asma. Selalu kubawa untuk jaga-jaga. Anak biologis? Jelas, aku yang melahirkannya. Selain anakku, ada pertanyaan lain seperti anak angkat? Dia tahu dari mana kucoling kucingku anak angkat? Ya, saat aku sibuk bekerja, mereka saling menemani. Oh, lalu bagaimana dengan ayahnya? Mungkin dia di dunia paralel dengan istri pesoleknya menghitung bintang bersama. Lagi pula membuang uang 1 juta sembarangan, sangat klise alur romantis. Mungkinkah suaminya sudah tiada? Kamu kerja sampingan di sini? Biar ku jelaskan. Dengar dulu. Sebenarnya ini simulasi pengalaman kerja. Baiklah, aku jujur saja. Temanku kram menstruasi. Jadi ku gantikan jadwalnya sini. Lihat, masa orang kikuk begini bisa kerja di klub eksklusif, ya kan? Jadi, kamu kerja di gerai milk tea, jadi promotor, pengetes makanan, dan pemandu senam. Salah tangkap, ini cuma kupon diskon untuk nenek Wang beli telur di bawah. Sial, jangan-jangan aku dipecat karena kerja banyak. Gangguan bahasa menurun di keluarga Joe dengan iterasi berulang dan perbaikan gen sedang dinormalisasi. Kondisi tuan muda tidak separah yang dikhawatirkan. Dengan perawatan tepat, cepat pulih. Bagus. Dokter Zhao, saat Zhao mau dirawat olehmu dulu. Sekarang cucuku di tanganmu. Baik, akan kutulis resep dan susun rencana perawatan. Segera mulai perawatan intervensi. Sayang, ayo kita cari yang seru. Penyakit ini sebenarnya bisa diobati kalau Suhan mulai berbicara. Bagaimana kalau dia membongkar rahasiaku? Suhan, bersikap baiklah. Diam selamanya kan lebih baik. Kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Aku cuma memeriksa apakah Han Han tidak sengaja menendang selimutnya.
Kamu baru pulang kerja? Lapar tidak? Biar kuambilkan makanan. Tak usah. Kamu membawa kami pulang, lalu mulai mengabaikanku. Meskipun nenek dan bibi Mei baik padaku, tinggal di sini tanpa status resmi. Kamu ibu kandung Han. Itu hakmu. Aku hanya bisa memberikan penghormatan dan uang. Tak lebih dari itu. Kejadian seperti ini. Jangan sampai terulang lagi. Mengerti? Aku hanya takut kalau nanti kamu menikah lagi, kau akan mengusirku. Aku tidak tega meninggalkan Han. Makanya aku... Kamu ibunya Han. Aku tak akan mengusirmu. Terima kasih. Kucing mana yang tidak tertarik pada ikan? Biarkan aku tetap di sini. Nanti pasti hatimu akan luluh juga. Zomo. Presiden Direktur, ini profil 3 taman hiburan. Terbesar di Yunzhou, silakan ditinjau. Taman Utara. Skala besar, fasilitas sudah ketinggalan zaman, biaya renovasi mahal. Taman Timur, peralatan baru, tapi pengunjung sedikit. Taman Selatan, fasilitas modern, jumlah pengunjung stabil, hanya ukurannya lebih kecil dibanding yang lain. Yang mana mau kita pilih? Sore ini aku akan meninjau langsung. Akan segera kuatur. Presiden Zhou, ini untuk bisnis perusahaan baru. Ah, bukan. Ini hadiah untuk anakku. Menghadiahkan taman hiburan? Tidak mungkin orang kaya selalu semewah ini. Sejak kapan kau punya anak presiden? Kalian boleh pergi. Ikut aku. Aku? Aku sama sekali tidak tertarik pada ibu dari anak lain. Dimengerti, Pak. Area ini memiliki taman bermain anak yang kami rancang khusus. Semua fasilitas pendukung sudah dilengkapi di sini. Seluruh kompleks ini membentang sekitar 3 km. Mau kita lanjutkan eksplorasi? Baiklah, Kalau Han diajak ke sini, pasti senang sekali. Asisten Su. Apa pendapatmu? Menurutku, kita harus mencoba langsung untuk menilai tepat apakah layak dibeli. Pendekatan yang logis. Kalau begitu tolong, uji coba sekarang. Akan saya laksanakan. Ini tidak aman. Bongkar ini. Tapi ini favorit anak-anak. Di sini, Presiden Zhou pemutusnya siap, akan segera dibongkar. Semua bahaya potensial akan diatasi. Ya, Bahagia sederhana cukup baginya. Seberat apa masa lalunya? Ting. Han ada? Ada di sini. Han, lihat siapa yang datang. Han, lihat ini. Apa ini? Sedang chat dengan siapa? Kelihatan gembira sekali. Han, sapa mama cepat. Nanti kalau mama kaya, kita main ke sini, ya? Anak pinter. Dengar kata ibu angkat, mengerti? Sedang chat dengan siapa? Kenapa Zomo? Kenapa Suli bersama Zomo? Apa mereka saling kenal? Kenapa teleponnya terputus? Kita belum selesai. Sahabat saya membawa anak saya pulang kampung. Sudah berhari-hari tak bertemu. Saya paham sekarang. Asisten Su. Setelah masa percobaan, bagaimana perasaanmu? Cukup bagus. Silakan masuk. Meski lebih kecil dari sebelumnya, fasilitas di sini teratur dan aman.
Asisten Su, CEO telah membeli tempat ini. Cepat sekali. Hmm, Kalau begitu, mulai sekarang, semua ini milik Tuan Muda. Bos, bolehkah saya ajukan permintaan kecil? Silakan. Boleh saya bawa anak main ke sini? Tentu saja, Terima kasih, bos. ini cuma taman bermain. Tak perlu terlalu bersemangat. Nenek, Tante Mei. Sayang, kita beli kue mangkuk ya. Asyik, waktunya makan kue. Ting Ting, Tante Mei. Han sudah pulang beberapa hari. Kami akan adakan pesta keluarga 3 hari lagi. Untuk resmi memperkenalkan ahli warisah keluarga Zhou, kami ikuti arahan Tante Mei, pesta keluarga. Saya tidak akan hadir. Tolong urus Han selama acara. Han adalah keluarga Zhou. Kau ibu kandungmu. Apapun yang terjadi antara kau dan Zhou, fakta ini tak akan berubah. Aku tak bisa kendalikan perasaan Zhou tapi selama ini dia tak dekat wanita lain, tapi punya anak denganmu. Jadi Ting Ting, jangan terlalu khawatir. Mengerti? Saya mengerti. Terima kasih Tante Mei. Anak baik. Pesta itu untuk saya. Karena kau orang tua, kau lebih paham anak-anak kebutuhan dan kesukaan mereka. Kau akan urus ini dengan sempurna. Buat pesta ini sempurna, dan gajimu naik 3 kali lipat. 3 kali lipat? Benar? Ya. Jangan khawatir, bos. Saya urus semuanya. Pasti berjalan mulus. Kalau begitu jadi tanggung jawabmu, asisten Su. CEO, gaji asisten Su dinaikkan 3 kali lipat. Kalau saya, Menyetir saja. oh, baiklah. Han, kamu sudah pulang. Makan malam siap. Ikan bakar, kecap, Ting Ting. Terima kasih. Antara kita saudara, tak perlu formalitas, cuci tangan lalu makan. Baik, ayo kita bersih-bersih. Suli, aku perlu bicara denganmu. Silakan, jika dalam kuasaku, akan kulakukan segalanya. Belakangan ini, aku bawa Han ke kampung halaman. Orang tuaku menyayanginya. Bagaimana kalau kau izinkan aku mengadopsi Han secara resmi? Apa katamu? Hanya bercanda. Kau membuatku kaget, Ting Ting. Han segalanya bagiku, aku bisa kehilangan apapun kecuali dia, benar nak? Lagi pula, aku ambil 1 juta dari mereka tanpa mengatur reuni mereka. Tepat sekali, karena kau menolak. Setelah pesta keluarga Zhou, aku akan pastikan kau tak bisa lihat Suhan lagi. Ting Ting, apa akhir-akhir ini sibuk? Ada proyek yang menyibukkanku. Jadi, Aku perlu pergi beberapa hari. Han bisa tinggal bersamaku. benarkah? Kau luar biasa. Ting Ting, mengapa kau baik sekali? Tak bisa kubayangkan hidup tanpamu. Periksa ulang dekorasi ini. Jika jatuh saat acara, bisa melukai orang. Pencahayaan juga harus diperiksa terakhir. Saat Tuan Muda dan CEO muncul, sorot lampu harus fokus sepenuhnya pada mereka. Terutama Tuan Muda, dialah tamu paling penting malam ini. Oleh karena itu, kita harus jamin semua berjalan sempurna. Jelas? Dimengerti, Asisten Su. Sudah larut, tetap fokus. Semuanya, mari kita mulai. Perkenalkan tamu kehormatan malam ini, Tuan Muda keluarga Zhou, telah tiba. Ibu Tuan Muda terlihat memukau dengan orang tua serumah itu, pastilah anaknya tampan. Han.
Hana. Nenek Zhou, Menantu lagi makan kue. Nek, kata dokter, kondisi nenek tidak boleh makan kue. Menantu, gak akan ku makan. Cicip dikit aja buat cucu kesayangan nenek. Nek, aku janji sama dokter bakal jaga nenek. Jangan nakal, dengar kata ya, serahkan sekarang. Berani melawan saya? Perempuan itu gak cuma merayu Pak Zhou, Nenek Zhou aja dibikin nurut. Aduh, bajuku juga minta kue. Biar ku bersihin. Nek, nanti ku antar baju baru. Hana, ngapain kamu di sini? Sini dong. Tadi ada anak majikan di panggung, itu kamu ya? Mengangguk juga, kalau kamu majikan, aku ini apa? Ibunya dong. Dasar nakal. Kangen mama, jadi anak baik. Nanti kalau mama cukup uang, mama beliin Lego ya. Mau main sama nenek? Sini. Bagus, ayo main sama si kecil. Ayo pegangan tangan. Kalau nenek Zhou benar nenek buyut Han, pasti sangat menyenangkan. Asisten Su. Ku dengar kau bawa nenekku tanpa izinku. Han, kenapa kamu di sini? Kalian berdua. Ayah nih dan aku. Dasar nakal. Kami cuma ketemu di plaza waktu itu. Bos, CEO-nya, ingat Han? Foto keluarga. Ya, Han nggak bermaksud begitu. Apa dia pikir Han mengira dia ayahnya? Aku tahu, Han lebih dekat dengan ibu baptisnya. Kenapa Suli dan mereka bersama? Ini tidak boleh. Nona Jiang? Kamu siapa? Aku sekretaris Pak Zhou, dan pendukung setiamu. Pendukung? Ada orang di sini sok pamer kecantikan untuk menarik perhatian CEO. Mereka tak sadar ibu kandung tuan muda, calon ibu presiden, cuma badut tak tahu malu, calon ibu presiden. Semua tahu integritas Pak Zhou, tapi dia pilih kamu mengandung pewarisnya. Siapa lagi yang layak jadi ibu presiden selain kamu? Kami butuh bimbinganmu, Ibu Presiden. Tentu, tapi kau benar. Beberapa gangguan perlu disingkirkan segera. Tenang saja Nyonya. CEO baru luncurkan merek anak-anak bernama Hang Xing. Dia serius menggarap ini. Kalau dia hancurkan merek ini, Pak Zhou akan marah besar dan usir dia dari perusahaan. Baik, akan segera kuantarkan nenek. Ada teman keluarga ingin menjenguk nenek. Kamu duluan. Aku urus di sini. Baiklah. Jangan nakal ya. Nek, Nenek Liu mau menemuimu. Ayo pergi. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau main dengan cucuku. Lain kali ya, sayang. Tapi aku tidak mau pergi. Aku mau main dengan teman kecilku. Ayolah sayang. Ting, aku baru saja mau telepon kamu. Kamu ini, Ada brand anak yang mengadakan acara di lantai bawah. Jadi ku bawa Han main. Tak kusangka dia malah mencari kamu. Suli, aku ajak Han keluar hari ini. Harusnya beritahu kamu lebih dulu. Kamu tidak marah, kan? mengapa aku harus marah? Kamu sahabat dekatku, selalu bantu urus Han. Aku sangat bersyukur. Sudahlah. Antara kita tak perlu sungkan. Tapi sebaiknya Han pulang sekarang.
Jangan nakal ya, Han. Dengarkan ibu angkatmu saat pulang nanti, mengerti? Silakan. Ayo pergi. Tunggu saja, Suli. Kau akan kehilangan segalanya. Suhan akan jadi milikku, dan kekayaan keluarga Zhou, semua akan jadi hakku. Hangsing adalah brand anak baru grup ini di industri produk anak. Proyek Kotalin ini Akan menentukan kesuksesan peluncuran produk kita. Saya perlu usaha 200% dari semua pihak. Siap. Asisten Su, siapkan proposal proyek. Besok kita berangkat ke Kota Lin. segera, Pak. Asisten Su, saya bantu proposal ini. Terima kasih. Suli, Anda dipecat. Pak Jo menyelesaikan infrastruktur industri anak Hansing dalam waktu singkat. Tindakan tegas ini sangat mengagumkan. Silakan duduk. Baik, Hangsing kubuat untuk putraku memberikan kondisi terbaik untuk perkembangannya. Rapat ini bertujuan membahas cara menjadikan Hangsing terkenal luas. Desain minimalis dengan ruang negatif, silakan pelajari proposalnya dulu. Pertanyaan dibahas setelahnya. Suli, saatnya kejutan. Asisten Su, proposal yang Pak Jo minta, ini berantakan sekali. CEO ingin sempurna. Kali ini, Suli tak akan dimaklumi. Ada masalah apa? Saat ini kita butuh solusi, bukan investigasi, fokus pada perbaikan. Hadirin yang terhormat, saya minta maaf karena kelalaian pribadi. Proposal tertulis tak sekuat. Presentasi langsung, saya akan presentasi tanpa catatan, menjelaskan semua aspek. Presentasi dadakan, kelalaianmu sudah parah. Jangan menghina eksekutif. Benar. Proposal 20 halaman, bisa hafal semuanya. Asisten Su, jangan melewati batas. Terima kasih, Pak. Saya bisa. Semuanya. Hangsing adalah divisi anak Zhou Corp untuk produk anak. Cakupan operasi kami meliputi pendidikan, kesehatan, pakaian, nutrisi, transportasi ramah lingkungan, layanan mulai perawatan kehamilan, hingga usia 18 tahun. Sekarang izinkan saya jelaskan setiap komponen secara detail. Kamu bilang kita pasti bisa mengusirnya dari perusahaan ya. Kenapa rencananya gagal? Nyonya, maafkan saya meremehkan kemampuannya. Tapi tenang saja, di antara klien dalam kesepakatan ini, ada TNHU yang suka menggoda wanita. Kalau kita masukkan dia ke kamar Suli dan ambil foto untuk disebarkan, kita bisa menghancurkan reputasinya seumur hidup. Bagus. Saya akan cari cara untuk menarik Jomo kembali. Pastikan kamu menangani perempuan itu sampai tuntas. Biarkan semua orang lihat betapa hina dirinya. Baik, Nyonya. Han. Ayo main di kolam taman. Presiden Zhou memang berbakat muda. Asistenmu pun sangat kompeten. Pantasan Zhou Corporation tumbuh begitu cepat. Tak hanya pintar, tapi juga enak dipandang mata. Bekerja dengan Presiden Zhou, sukses kami pasti terjamin. Ya, terima kasih atas pujiannya. Hati-hati di jalan. Pak, saya akan antarkan mereka. Silakan lewat sini. Tak kusangka. Asisten Su punya ingatan fotografis. Oh, bos. Jangan dipotong gaji saya karena proposal itu, kan? Soal ini, Chin Hai. Presiden, selidiki ini sampai tuntas. Siap. Halo? Kenapa tiba-tiba demam? Dokter sudah datang? Baiklah, saya pulang sekarang. Asisten Su, anak saya demam tinggi. Saya harus pulang. Diskusi malam ini serahkan padamu. Baik, akan saya selesaikan. Silakan lewat sini. Sekretaris Linda, ada masalah apa? Asisten kita Suli sangat terkesan dengan pesonamu. Makanya dia minta aku kasih kunci kamarmu. Perempuan itu seleranya bagus.
Jangan khawatir, malam ini aku pastikan dia akan ingat selamanya. Setelah malam ini, Suli akan jadi bahan hinaan dan tak berguna sama sekali. Suli, jangan salahkan aku kalau kejam. Kalau aku tidak singkirkan kamu, aku tak bisa tenang. Dia bagaimana? Sudah datangkah dokter? Kenapa demamnya belum turun? Tenang dulu, dokter sudah periksa. Kata Han main air di taman tadi sampai kena masuk angin. Sekarang sedang diinfus. Aku antar nenek ke kamar dulu. Baik, Nek. Sekarang kamu istirahat, aku yang jaga di sini. Jaga baik-baik cucu kesayanganku. Jangan sampai si penyihir sakiti dia. Baiklah, tenang saja. Aku akan terus jaga dia. Ini semua salahku. Aku tidak jaga anaknya baik-baik. Sudahlah, aku temani dia malam ini. Kamu istirahat saja. Ya sudah, aku akan bawakan makanan. Jomo, malam ini aku akan jadikan kau milikku sepenuhnya. Bagaimana hasilnya? Sudah turun. Terima kasih, Tenezo. Aku membuat bubur. Makan selagi hangat. Tak perlu. Kau, apa kau masih menyalahkanku? Aku gagal melindungi anak kita. Wajar kau menyalahkanku. Jangan overthinking. Jomo, malam ini kau tak bisa kabur. Presiden, ada situasi. Laporkan. Waktunya sesuai. Obatnya seharusnya bereaksi sekarang. Jomo, aku datang untukmu. Gimana dia? Presiden, ini Linda yang mengganti proposal proyek asisten Su dan saya menemukan Linda lah yang memberikan kartu akses asisten Su ke Hulai. Bajingan, awasi dia. Tunggu aku. Apa yang terjadi padamu? Asisten Su produk baru ini dari perusahaan anak kami. Coba saja dan beri masukan ke divisi R&D. Oke. Minuman ini sudah dimanipulasi. Aku datang, sayang. Bos.
Ya ampun, bagaimana bisa aku sampai tidur bersama bos? Apa dia akan memecatku? Kenapa bersama asisten Su terasa begitu familiar seperti malam 5 tahun lalu itu? Suli hanya ibu baptis Han Han. Jika ku beritahu dia ini hanya kecelakaan, apa dia akan percaya? Tadi malam, Presiden, apa yang kau lakukan di sini? Kamu lagi bukannya seharusnya asisten Su? Salah paham. Ini kesalahan. kacauan total. Sepertinya Tuan Hu nekat ingin mati, berani mengincar stafku, Tidak mungkin. In Hai. Biarkan dia tetap bernafas. Dimengerti. Apa masalahmu? Katanya aku orang dia. Suli, fokus cari uang, jangan melamun. Dengar baik-baik. Sudah kukatakan sebelumnya. Itu dia. Dia memberiku kunci kamar. Bahkan mengaku. Apalagi, Katanya. Asisten Su mengagumi Kuan suruh aku menemuinya. Pembohong. Bukti atau dusta. Bukti ini akan bicara. Kau bersekongkol untuk mengutak-atik berkas proyek. Bawa mereka masuk. Maaf Kak Linda. minuman obat bius, serah kunci, aktivitas ilegal, pencurian dokumen proyek termasuk mata-mata perusahaan, bawa mereka pergi. Siap. Pak, security. Presiden Joe. Aku anak didik Nyonya. Tidak boleh Presiden Joe. Nyonya itu, Pak. Presiden. Ibu Anda takkan berbuat begini. Bukan dia. Maksudku, Nyonya yang sebenarnya, ibu kandung Tuan Muda. Aku melayani Nyonya sejati. Presiden Joe. Aku belum menikah, tak ada nyonya di sini, tangkap dia. Presiden Zhou, Linda memberiku kartu akses ke suitemu. Jadi bagaimana mungkin ini? Hasil tukaranku, Asisten Sukita anggapmu gagah dan sangat mengagumimu. Makanya dia minta aku mengantarkan ini. lalu CEO kembali sambil khawatirkanmu. Lalu, ku kasih kuncimu ke CEO. Jadi begini ceritanya. ayo pergi. Masuklah, Aku? Siapakah aku sampai CEO bukakan pintu? CEO harus masuk duluan. Tunggu, jangan lupa aku masih di sini. Bos, asisten Chin belum datang. aku masih lajang. Maksudku, aku takkan mengelak tanggung jawab atas semalam. Tak perlu. Itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Kau tak suka aku. Bukan begitu. Aku, Baiklah, jika engkau tak membenciku, sebelum kita serius, aku harus jelaskan kondisiku. Aku punya anak laki-laki, usianya 4 tahun. Aku dan ibunya memilikinya secara tak terduga, aku tak mencintainya dan takkan menikahinya. Dia tinggal dengan keluarga Zhou hanya karena dia ibu anak itu. Pak, Anda harus tahu kondisi saya. Aku, Suli, lajang, punya anak, berusia 4 tahun, asisten Su. Aku tak membencimu. Jika engkau merasakan hal sama, mari kita coba bersama, ini pengakuan darimu. Haruskah ku terima? asisten Su. Aku butuh waktu untuk pertimbangkan. Baik, jangan terlalu lama. Ada masalah dengan Linda? Bukannya kau harus menghancurkan nama Suli? Kenapa belum ada kejadian? Kau kembali? Ikut aku. Apa katamu? Kau akan menikah? Sebentar lagi, tak pantas lagi kau tinggal di sini. Aku akan belikanmu rumah untuk Han Han. Ini mustahil. Bagaimana kau bisa menikahi orang lain? Aku ibu kandung anakmu. Linda, kau kenal dia? Linda siapa? Aku tak kenal.
Ibu Jiang, karena kau ibu kandung Han Han, aku tak akan bicara terus terang, kau dapat rumah dan uang cukup untuk hidup sejahtera. Han Han tetap bersama keluarga Zhou. Kau boleh berkunjung kapan saja. Jomo, Han Han masih kecil. Bagaimana jika ibu tirinya menyakiti dia? Itu tak mungkin. Suli ibu baptisnya. Kan, dia sayang Han Han dan akan merawatnya baik-baik. Apa katamu? Kau menikahi Suli? Kini kau tak perlu khawatir. Tinggalkan Han Han pada kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia memilih Suli? Suli, kenapa dia? Kenapa dia mau menikahimu? Ting Ting. Bukannya baru pulang liburan, kenapa berkemas lagi? Ucapkan selamat, sayang. Aku akan menikah. Menikah? Akan kutunjukkan calon suamiku. Dia sangat tampan. Selamat malam, asisten Su sayang. Kau akan ucapkan selamat, kan? Sayang, kau tahu, dari kecil aku ingin menikahi pria tampan dan sukses. Sekarang, mimpiku akhirnya jadi kenyataan. Tentu saja, aku pasti mendoakan kebahagiaanmu. Bos, besok aku perlu bicara denganmu. Dia sudah bulat tekadnya, mau bicara langsung denganku. Sampai besok. Halo, pesan rangkaian bunga untukku. Jadi kau sudah putuskan? Karena itu, jawabannya adalah, Terima kasih, bos, sudah membimbingku selama ini. Aku, asisten Su, kalau mau menolakku, tak perlu mengundurkan diri, kau campur adukan urusan pribadi dan kerja. ayah anakku, kembali untuk kami. Jadi kau mau rujuk kembali? Aku tak bisa halangi asisten Su mengejar kesempatan lebih baik. Bagaimanapun, acara peluncuran Hansing sepenuhnya hasil rencanamu. Kuharap asisten Su. Pertama, tuntaskan tugas sampai akhir, jangan tinggalkan kekacauan. Dimengerti, bos. Presiden direktur harus dikirim ke siapa bunganya? Kirim ke adikmu. Presiden direktur, tapi aku tidak punya adik. Ibu, kenapa belum tidur? Menunggumu, kamu minum alkohol. Makan bisnis tidak bisa menolak. Minum beberapa gelas. CEO hebat, perusahaan Joe sejak kapan tak bisa menolak minuman? Kamu dicampakkan, Kita bahkan tidak pacaran. Mana mungkin putus? seperti kata pepatah, mencari tanpa henti di keramaian, lalu tiba-tiba aku berbalik, dia berdiri dalam cahaya redup. Ibu, bukan Jiang Tingting yang kau maksud. Ya ibu Han Han, kau ayah Han Han. Kalian berdua bersatu, bukan hal yang wajar. Tak bisakah berhenti menjodohkan? Aku ikut campur maksudmu, bukankah kalian bahkan punya anak bersama? Ada yang tidak beres. Apa yang salah? Semuanya salah. Suasananya aneh. Semua terasa salah. Kenapa tiba-tiba marah? Tuan Joe, berdandan dan datang ke sini. Ingat, 5 tahun lalu bagaimana kita punya Han Han? Tuan Joe, kenapa baru sekarang dibahas? Waktu itu, tempatnya. Jadi, tak ingat.
Apa kau lupa? Atau sebenarnya tak pernah tahu? Aku tahu engkau tak menyukaiku, merendahkan aku, malam hujan 5 tahun lalu. Saat kuambil brosur ibu pengganti, masuk ke Hotel Royal Majesty, menuju kamar Srudebo 108. Kau selalu memandangku hina. Tapi apa pilihan lain yang kumiliki? Semalaman, aku kehilangan segalanya. Perusahaanku bangkrut, orang tua meninggal, debt collector tagih 1 juta. Jika bukan karena putus asa, akankah aku datang padamu? Menjual diri. Jadi benar itu dia, aku cuman bertanya santai. Aku tahu kau punya orang baru, takut aku akan nempel padamu. Tapi tahukah kau, pertanyaan santaimu membuka kembali luka yang baru saja sembuh dan memperparah lukanya? Jangan khawatir. Aku akan pergi. Mengujiku, 5 tahun lalu, aku sendiri yang mengirim Suli ke kamarmu. Ting ting. Seperti ini. Apa ini benar tidak? Apa? Suli, lupa dengan rentenir itu, mereka kejam jika tak segera bayar. Aku sungguh tak tahu apa yang mereka lakukan padamu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamar ini. Kamar 1008, cepatlah. Tapi aku... Hanya 1 malam untuk melunasi hutang orang tuamu, 1 juta hutang. Suli, kau pasti bisa. Aku... Dia di mana? Lihat dia masuk tak bayar. Kami ambil dia, minggir. Mereka makin mendekat, aku akan alihkan perhatian. Jangan mendekat. Dia benar-benar masuk. Terlalu keras mendorongnya, tak beri pilihan. Kau kejam, mengkhianati sahabatmu. Sahabat, jangan kau. Cuma putri bangkrut, bodoh yang polos. Kita sudah sepakat, saat uang kita dapat, separuh untukku, setuju, Suli. Setelah malam ini, kau jadi sampah tak berguna. Han, kenapa masih terbangun? Kemarilah. Ayah tidak menangis, hanya lelah. Terima kasih menghiburku. Jika Han jadi anakku sendiri, semua akan sempurna. Halo, Suli, besok bawa Han periksa kesehatan? Hasilnya cukup baik, saya akan meresepkan obat dulu, tapi untuk pemulihan total, kita harus mulai terapi intervensi segera. Terima kasih, dokter. Halo, Suli, aku sedang dalam perjalanan. Han sudah siap? kami sudah selesai. Han. Han. Halo, bagian keamanan. Ada anak yang hilang? Dia menghilang tadi. Pat. Han. Jawab ibu, jangan nakuti ibu seperti ini. Han, kamu di mana? Han. Biar aku yang ngurus. Han. Ruangan sempit memicu asma alergi. Cepat. Han. Han baik-baik saja. Ini salahku, semuanya salahku. Han. Suli. Ting ting.
Han-Han pasti mengalami. Trauma di ruang sterilisasi hingga menyebabkan serangan asma dan kehilangan kesadaran. Ini semua salahku. Ini kesalahanku. Suli, ini kenyataannya. Kamu tak bisa membagi waktu kerja. Dan Han-Han, jika terulang lagi, kita akan seberuntung ini lain kali. Aku sungguh peduli pada Han-Han. Suli, biarkan aku jadi walinya. Dengan begini, kamu tak perlu khawatir soal perawatannya atau biaya pengobatannya lagi. Biar aku pikirkan. Bos, ini dokumen yang perlu persetujuan untuk konferensi pers Cold Star. Taruh saja di sana. Asisten Su, ada hal lain? Bos, boleh saya tanya? Pertanyaan pribadi, seberapa pribadi? Mungkin ini agak tidak pantas. Kalau begitu jangan tanya. Asisten Su kelihatan santai hari ini, bos. Jika tunangan Anda menikahi Anda dengan anak orang lain, bisakah Anda menerimanya? Han-Han hanya anak angkat Ting-Ting. Tapi bagaimana jika dia menolak? Pertanyaan ini sulit dijawab. Benar. Siapa yang mau menyayangi anak yang tak ada hubungannya? Asisten Su. Pernah dengar? Cintai aku, cintai juga anjingku. Pembicaraannya tentang rujuk dengan ayah hanya alasan belaka. Dia pasti khawatir, aku akan benci anaknya. Anak tunanganku adalah anakku sendiri. Dia tulus menyayangi Ting-Ting. Karena itu, dia akan baik ke Han-Han juga. Terima kasih, bos. Tunggu. Apa maksudnya? Sudah mau pergi. Ekspresimu tadi maksud apa? Apa dia berubah pikiran? Atau hanya bertanya biasa? Sudah saya pertimbangkan. Saya bisa serahkan hak asuh Han-Han. Mulai hari ini, Han-Han akan jadi ahli waris Zhou. Tak ada yang berani perlakukan dia buruk. Zhou Mo sudah berjanji padaku untuk beri Han-Han perawatan layak. Dia akan jadi anak kandungku secara hukum. Tapi, kau tahu bagaimana? Keluarga Zhou bukan orang sembarangan. Jika Han-Han masuk keluarga mereka, dia hanya bisa jadi anak kami berdua. Kau tahu beratnya hidup tanpa perlindungan keluarga. Kau tak ingin Han-Han mengalami lagi masa lalumu yang pahit, kan? Si hidup tanpa naungan keluarga. Nak, anak harus bayar hutang orang tua. Orang tua menghutang 1 juta. Tak bisa lari dari ini. Dalam beberapa hari, anak buahku akan datang. Jika tak bisa bayar, kami bawa kau gantinya. Berhenti ganggu dia. Satu ancaman lagi, aku akan panggil polisi. Polisi tak bisa bantu. Hutang harus dilunasi. Hukum ada di pihak kami. Ayo pergi teman. Kami akan kembali. Untuk apa yang harus dibayar? Suli, kau tak bisa tinggal di sini. Datanglah ke rumahku. Dengan perlindungan keluarga Zhou, masa depannya lebih baik dibanding denganku. Masa depan Han-Han ada di tanganmu sekarang. Han-Han. Jangan khawatir, bawa aku dokumen keluarga Han-Han. Aku akan pindahkan ke catatan keluarga Zhou. Han-Han. Jadi anak baik ya, ibu harus pergi bekerja. Dengar kata ibu baptismu, mengerti? Ting-Ting. Bawa dia pergi. Han-Han. Nenek Zhou, ada perlu apa di sini? Ini mie kesukaanmu.
Han-Han kita paling suka mie telur tomat, kan? Nenek Zhou, coba cicip. Enak tidak? Andai bisa hidup begini selamanya. Pasti sangat indah. Bos seharusnya datang menjemput. Zhou mau menyuruhku menjemput Han-Han dan nenek pulang. Sebentar lagi selesai. Mau duduk sebentar? Tak usah, sopir sudah menunggu di bawah. Ayo pergi Han-Han. Nek, ayo pulang. Aku tak mau ikut serigala jahat. Nek, Jomo sedang menunggu di bawah. Sudah waktunya pulang, sayang. Tidak, aku tak mau. Aku tak mau pergi. Tak mau pergi. Aku mau tetap bersama menantuku. Cepat kemana, nak? Ting-ting, biar aku antar nenek Zhou turun. Baik. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kukatakan ke Tante Mei? Asisten Su, terima kasih atas bantuannya. Tak masalah? Di mana anakmu? Di sini. Tom, di mana? Tom, di lantai atas. Dia baik-baik saja. Sejak kapan kamu peduli kucingku? Cek saja kalau begitu. Kucing tak boleh ditinggal lama. Oke, dah. Nenek, ayo pergi. Memanggil kucingku sayang saja. Tapi masalah keamanan, kucing perlu diawasi sejak kapan? Buat draft hukum, alokasi saham Hansing dengan proporsi semula, umumkan di konferensi pers, ikuti instruksi sebelumnya, tunggu, naikkan saham asisten Su. Jadi 5%, sisanya tetap. Tapi, bukankah dia mengundurkan diri? Laksanakan saja, jangan banyak bicara. Baik, dimengerti. Kenapa namanya Tom? Tom? Jack, Tom? Kucing bodoh? Perempuan pecinta kucing bodoh. Suli harus pergi. Ini ada 500.000. Setelah selesai, pergilah dari Feng Cheng selamanya. Terima kasih Nyonya. Suli, wanita jahat. Akan kupastikan kau membayarnya. Saya menuju konferensi pers sekarang. Saya sampai dalam 20 menit. Bos, tolong awasi semuanya di sini. Cucu menantu. Nenek Zhou. Kenapa nenek di sini? Cucu menantu. Cicitku hilang. Sudah ku cari kemana-mana. Tolong bantu nenek cari. Nenek Zhou, hari ini adalah peluncuran produk Cold Star. Tuan muda hadir sebagai duta merek mereka. Jika dia pergi ke sana, Nenek juga ikut. Serigala jahat. Kembalikan cucu menantuku. Kembalikan dia padaku. Bawa mereka ke mobil. Sekarang? Direktur Zhou Di mana asisten Su? belum terlihat katanya. 20 menit lagi, tapi sudah lewat 30 menit, masih belum muncul. Ada kabar baru? Asisten Su mungkin dalam masalah, cek CCTV sekarang juga. Siap. Kamu di mana? Ibu, apa? Nenek hilang? Direktur Zhou, lihat. Lacak plat nomor itu. Ikuti segera. Siap, Pak. Bujang. Harus bagaimana sekarang? Dia cuma nenek pikun. Kenapa bawa dia? Sudah terlanjur bawa. Biarkan dia lenyap bersama ini. Itu matriark keluarga Zhou. Nona, apa Anda sungguh mau dia kembali dan menjebak Anda sebagai kaki tangan? Baik. Saya mengerti. Suli, setelah kau mati, Zhoumo akhirnya akan mencintaiku. Shoot, Nek, ayo main permainan. Sepi seperti kucing. Tidak boleh bersuara, mengerti?
Apa kata bos? Keduanya, Kalau begitu harganya double. uang bukan masalah, pastikan kelihatan alami, pasti beres. Mereka di mana? Jangan bengong, kejar, stop. Nek, ayo main peta umpet yang bertahan paling lama menang. Tidak boleh berbicara, paham? Jangan bergerak. Presiden, itu mobilnya. Sejauh mata memandang, cari. Presiden, ada masalah? Nenek, Cucu menantu bilang siapa yang bersembunyi paling lama akan menang. Oh, kamu bawa tentara untuk menangkap pelanggaran. Nenek, mana Suli? Cucu menantu bilang untuk main ayunan. Cepat. Lari. Kenapa tidak lari? Linda, apa kau sangat membenciku? Ya, saat ini aku ingin mengulitimu hidup-hidup dan memotongmu jadi berkeping. Aku gabung ke perusahaan Joe sebelummu. Aku lebih pintar dan cantik. Kenapa Tuan Joe pilih kamu? Kalau bukan karena kamu, aku asisten pribadi presiden. Siapa tahu, bisa jadi istri presiden. Pergi ke neraka. Enyahlah. Bos, Suli. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak terlalu serius. Mual di pagi hari, ditambah stres berat yang membuatnya pingsan. Hamil, maksudnya apa? Kenapa kamu tidak sadar? Padahal kandungannya sudah 2 bulan. Kamu tidak tahu? Iya, hamil. 2 bulan. Jadi, bayinya ternyata milikku? Presiden Joe merahasiakan kabar besar ini, dia sudah jadi ayah. Fokus ke kasus penculikan. Mengerti? Keluarga Suli, silakan tanda tangan di pos perawat. Ya, segera. ting ting. Suli, kamu hamil? Hati-hati. Hamil, aku hamil. Kamu tidak tahu? Bos, Jadi, ayahnya? aku tidak boleh memberitahunya bayinya adalah anak Zomo. Saat depresi dulu, aku pergi ke bar. Kamu? Ayah bayimu cuma teman satu malam? Bisa dibilang seperti itu. Dia menyebutku teman satu malam. Kesini, Suli. Apa kamu benar-benar mengira Linda menjebakmu demi promosi jabatan? Itu keterlaluan. Apa alasannya? Dia bilang, aku mencuri posisi asisten eksekutifnya, makanya dia melakukan ini. Tapi ada yang janggal dari seluruh situasi ini. Orang itu bermacam-macam karakternya. Kita tak bisa menebak. Ah, sudahlah. Ganti topik saja. Bagaimana denganmu? Bayi dalam kandunganmu? Aku belum yakin. Hasil USG nyonya. Su menunjukkan, selamat, kamu hamil kembar. Kembar. Bisakah aku menggugurkannya? Han-Han saja sudah kesusahan mau besarkan 2 anak. Gugurin kandungan, ini menyangkut 2 nyawa. Sangat tidak bertanggung jawab. Aku, Suli, dengar, jangan digugurkan. Aku akan memberimu semua uang hadiah pernikahanku untuk bantu biaya. Anggap saja aku ibu baptisnya. Ting Ting, kamu baik sekali. Kalau kamu pertahankan, mungkin Zomo akan akhirnya kapok mengganggumu. Tuan Zhou, saya sudah siapkan buah segar. Taruh saja di situ. Oh. Dan siapkan villa nomor 3 di East Lake. Pastikan sudah siap untuk ditinggali minggu ini. Baik, Tuan. Ada sesuatu Ada apa? mengenai masalah Suli. Asisten Su, ada masalah apa? Dia hamil. Katanya ayahnya pria tak jelas. Sudah saya ingatkan, jangan punya anak yatim. Tapi dia nekat pertahankan. Mengingat dia, Wali Han-Han, kalau sampai diteruskan, apa kita harus bantu mereka? Ekspresi jijik Zhou sepertinya ingin membakar semua barang yang pernah disentuh Suli.
Tuan Zhou, Datang, silakan duduk. Single malt favoritmu nih. ngomong tuh ngomong. Tuan Zhou, apa saya ada salah kerja akhir-akhir ini? Jujur saja ke saya. Duduk. Duduk dulu lah. Aneh rasanya. Lagi PDKT ya? Iya, Jadi, nanya buat temen, beneran temen kok. langsung aja tanya. Temen, beneran ini temen. Jadi, dia bikin cewek hamil. Terus, ceweknya hamil. Tapi dia malah diputusin. Pas tahu hamil. Kenapa bisa dia kayak gitu? Ngaku aja itu elok, jangan mengada-ada teman. Tuan Zhou, kayaknya dia takut jadi ibu tiri. Anakmu kan udah 4 tahun, itu salah satu alasannya. Ada kemungkinan lain, jangan-jangan ada orang ketiga atau mantannya balik. Halah, Tuan Zhou, lihat realita dong. Asisten Su cuman berinteraksi secara profesional sama kamu. Cek jadwalnya. 2 bulan terakhir cuman kantor sama rumah. Rekan kerja cowok aja nggak ada. Ya, kecuali saya. Cerita hook up di bar itu bohong belaka. Siapa bilang ini asisten Su? Bukan dia kok, dan cowoknya bukan kamu. Mau ngil sampai kapanpun, cowok keras kepala tetap jomblo. Tuan Zhou, senjata datang nih. Ini konyol banget. Panduan rahasia istriku buat memikat cewek, tapi jurus pamungkasnya. Elonya pegangnya terbalik, salah saya yang ini. Strategi ke ibu bapakan, keunggulan. Jadi bapak, taktik kuno, Bahasanya sederhana dong. Tuan Zhou, strategi anak imut. Anakmu 4 tahun sama anak dia, seumuran bisa jadi teman akrab. Ntar kan kalian otomatis jadi dekat lewat mereka, langsung. Tunggu, asisten Su. Ini, untuk putramu, ambil ini. Terima kasih, Tuan. Taktik berputar. Pertama, dapatkan simpati lewat mainan. Han di rumah, keluarga Zhou, tapi dia memberiku mainan ini. Apa maksudnya? Dia akan baik ke putraku atau ini? Menguji situasi? Ini pasti ujian. Menguji apakah aku menepati janji untuk tidak menjenguk Han. Untung aku menyadarinya. Halo, layanan antar dalam kota. Ini dari mana? Set Lego yang kubeli ini untuk Han. Suli, jangan kira mainan bisa membuat Joe mau mengingatmu. Lego edisi terbatas ini punya nomor seri unik. Ini set persis yang kuberikan ke putra Suli. Kenapa dia mengembalikannya? Maksudmu asisten Su mengembalikan Lego tanpa memberitahumu? Menurutmu, ini penolakan halusnya? Tidak. Terlalu tidak langsung. Harus lebih langsung. Bagaimana caranya? Begini, ajak Suli dan putranya keluar, lalu bawa Tuan Muda Zhou untuk kencan ganda. Bisa jadi solusi. Baris depan di Milan Haute Couture Week. Tante Mei, kau sangat baik padaku. Tapi Hana, keluarga Joe punya 12 pengasuh, tak bisa jaga satu bayi. Penerbangan kita akan berangkat dalam 3 jam. Aku akan berkemas sekarang. Bagus. Bocah nakal, mengirim Ting-Ting pergi. Apa rencanamu? Nanti tahu saat kamu kembali. Nak, kemari membesarkan anak beberapa hari pakai saat diperlukan. Bisa kau tangani ini? Ibu anakku pergi ke luar negeri, tak ada yang jaga anak ini. Asisten Su, tolong bantu. Halo, saya asisten CEO, nama saya Suli. Ah, Nona Su, Anda sudah datang. Tuan muda dipercayakan pada Anda. Hana, Tuan Muda, tak semenggemaskan Hanaku. Bisa main di sana, Kak. Tentu saja, ayo pergi, aku antar kamu ke sana. Anak polos tidak apa-apa dari penampilan mereka.
Mereka akur. Terima kasih sudah baik pada anak saya. Tak perlu berterima kasih. Bisa main di sana? Tentu saja, tapi hati-hati ya. Baiklah, aku akan pastikan menjaga adik baik-baik. Tom cukup supel. Tom, Tuan Muda, namanya sama dengan kucingku. Tuan Muda ini baik dan perhatian pada orang lain. Sepertinya dia suka Han-Han. Oh iya, dia ibu baptis Han-Han. Kenapa dipanggil Tuan Muda? Asisten Su. Takut petir. Aduh. Kucing, kecil bunga. Ikut aku ambil camilan. Hei, Tuan Muda. Halo? Ada apa? Mengerti. Qinhai telepon bilang jalan gunung. Dia terhalang longsor. Perlu waktu untuk dibersihkan. Kita tunggu di dalam dulu. Baik. Ya ampun, adik. Han-Han, kenapa? Aku cuma bantu dia cari mainan. Lalu begini jadinya. Debu itu memicu asmanya. Biar saya bantu. Baringkan dia telentang. Ada handuk basah bersih. Aku ambilkan. Terima kasih. Untung kamu ada di sini. Seth, gak apa-apa. Jangan nangis. Aku yang kerjain. Ini. Nggak apa-apa. Dia sangat baik pada Hannah. Lalu bagaimana dengan anaknya sendiri? Duduk. Suli, karena kamu sangat perhatian ke Hana. Pernahkah kamu berpikir? Karena kamu sangat sayang Han-Han. Pernahkah kamu mempertimbangkan menjadi ibu kandung Han-Han? Kemarilah. Anak baik. Mama di sini. Mama di sini. Sudah tidur yang nyenyak. Sayangku yang berharga. Aku baru telepon pemilik penginapan. Dia terjebak karena banjir. Dan tidak bisa kembali, menyuruh kita merasa seperti di rumah. Jadi aku merebus air. Terima kasih. Asisten Su, sebenarnya aku ingin bertanya. Apakah kamu pernah mempertimbangkan mencari ayah baru untuk anak ini? Tuan, ayah anak ini dan saya baik-baik saja. Tapi sepengetahuanku, asisten Su belum berkencan dengan siapapun akhir-akhir ini. Masih pakai alasan ayah? Kami, sang ayah dan saya, hanya berkomunikasi secara online, tepat sekali murni komunikasi daring. Tuan, Han-Han tidak bisa bicara dan punya asma. Sangat menghargai bantuanmu. Dia anakku. Usahaku wajar saja. Terima kasih. Kamu orang yang sangat baik. Aku bahkan belum bicara apa-apa. Sudah dapat label pria baik? Nasihat Qinhai tidak berguna. Haruskah aku potong bonusnya? Setengah tahun saat kita kembali, lupakan, langsung saja. Suli. Maksudku adalah, apakah seseorang layak dicintai, bukan ditentukan oleh apakah punya anak atau tidak. Ambil contoh aku. Aku punya anak laki-laki, tapi itu seharusnya tidak membuatmu meragukan. Apakah aku calon suami yang baik? Mengerti? Sudah kujelasin semuanya. Dia pasti sadar, aku layak dicintai sekarang. Aku paham, dia khawatir aku meragukan. Dia akan memperlakukan Han-Han baik. Mencintaiku, cintai juga anakku. Sepertinya, dia benar-benar mencintai Ting-Ting. Tunggu, ekspresi wajahmu itu kenapa? Maksudku, aku ingin Tom memiliki. Tuan Zhou, jalan sudah bersih. Aku akan jemput sekarang. Tidak bisakah menunggu sebelum... Ada apa? Han-Han demam. Ayo pergi. 5 menit lagi, penginapan taman hiburan. Ayah, Pergi. Jadi ini ayah si bayi, lebih pendek, kurang tampan, dan lebih miskin dariku. Lebih cepat. Baik. Ibu Su,
Jangan khawatir, ini cuma demam karena radang tenggorokan. Minum obat setelah demam turun. Sebentar lagi sembuh. Terima kasih, Dr. Pei. Oh, ngomong-ngomong, mentor saya baru menangani kasus mirip kondisi anak. Ibu, anak orang kaya, saya bisa carikan kontak mereka. Coba Ibu hubungi. Mungkin Ibu bisa negosiasi untuk berbagi tim medis mereka. Ini akan mengurangi biaya pengobatan. Ibu, Benarkah? Bagus sekali. Kalau berhasil, Han tidak perlu diadopsi. Ting Ting. selama Han dirawat, kalau butuh bantuan, bisa hubungi saya. Terima kasih. Dekat dengan dokter ini, Dr. Pei baik sekali. Dia banyak membantu saya. tidak takut ayahnya cemburu. Apa katamu? Bukan apa-apa, cuma bilang harus berterima kasih yang layak. Persaingan tak berarti antar pria. Tunggu, ini kecemburuan CEO. Anak itu seumuran Han. Mereka minta tim medis kita untuk konsultasi kasus mereka. Katanya anak ini dibesarkan ibu tunggal. Sulit. Baiklah, aku kasih kontakmu ke mereka. Temui mereka, bantu jika bisa. Mengerti. Kami dapat. Coba saya lihat. Silakan hubungi mereka duluan. Dr. Pei, terima kasih banyak. Anda orang yang baik hati. Jadi, Dok, boleh pinjam HP Anda? Tentu, silakan. Makasih. Halo, siapa ini? Halo, selamat siang. Oke, saya paham. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau 1 jam lagi di pintu masuk cafe First Hospital? Oke, sepakat. Makasih. Terima kasih. Santai saja. Bos? Anda ternyata cari saya? Enggak, maksudku saya juga janjian di sini. Kalau gitu saya nggak ganggu. Halo, hai, saya sudah sampai. Kapan Anda akan... Bos? Jadi, kamu ayah anak sakit itu, si tuan muda itu? Kamu ibu tunggal anak sakit itu? Tunggu. Bukankah anakmu namanya Tom dan pemilik homestay? Tom itu anak kucingku. Lalu, anak yang bersama Han hari ini, bukan anakmu? Anakku adalah Han. Han adalah anakku. Lalu Ting Ting Jiang adalah... Ibu baptis Han. Oh, sekarang aku paham. Sial, dia tetap mengetahuinya. Tidak mungkin. Aku tak bisa biarkan dia merebut posisiku sebagai Nyonya Zhou. Ting Ting, aku di sini. Di mana kamu? Sayang, di sini. Ting Ting, Ini yang kubawakan dari Milan untukmu. terima kasih. Zomo dan aku. Jarak justru memperkuat cinta. Kamu pahamlah. Kamu tak akan menertawakanku, kan? Tentu tidak. Lihat dirimu. Kelihatan bingung sekali. Ada apa? Tidak ada. Aku duluan ya. Mbak, lihat aku hebat kali ini. Lumayan. Cuma penasaran. Sehebat apa kamu diranjang? Tuan Zhou, mobil sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang. Bagus. Bonus Anda akan digandakan bulan ini. Mempersiapkan mobil saja bisa gandakan bonus. Bagaimana dengan bonusku sebelumnya? Hin Hai. Bukankah takdir itu luar biasa? Suli adalah ibu Han dan calon ibu anak-anakku
Ini benar-benar luar biasa. Dia yang sama 5 tahun lalu, masih dia setelah 5 tahun. Tuan Zhou, mungkin Tuan harus bercermin. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Tidak ada yang salah persis. Tapi senyum Tuan terlihat agak putus asa. Tidak ada bonus untukmu bulan ini. Tuan Zhou, bukankah aku sudah bekerja keras? Aku bahkan mengusulkan proyek bayi lucu. Kau datang. Kenapa kamu? Tuan Zhou, apakah Tuan menyiapkan ini, makan malam romantis untukku? Maaf, aku ada acara. Silakan pergi. Tuan menunggu Suli. Dia tidak akan datang, Maksudmu apa? karena dia sama sekali tidak menyukaimu. Lepaskan aku. Lepaskan. Suli, kau pikir ini lucu? Aku tak paham maksudmu. Kenapa kau kusuruh ke sini? Tak mengerti. Kau kirim wanita lain untuk menemuiku. Aku tahu persis. Kau mau enak sendiri saja. Enak apa? Jomo, 5 tahun lalu. Ini cuma transaksi. Kini perjanjiannya selesai. Kau tetap jadi CEO. Joe, aku tetap jadi semut kecil ini. Mari jaga saling menghormati. Apa salahnya itu? Suli, kau ibu Han-Han, aku ayah Han-Han. Kita berutang keluarga utuh padanya. Aku ibu Han-Han. Tapi bukan berarti kau boleh membelengguku dan memperlakukanku seperti mainan. Mainan? Kau kira aku anggap kau mainan? Jomo, di Hotel Royal Palace, dengan gadis cantik di pelukanmu. Lalu kau datang berpura suci menemuiku, kau memuakkan. Memuakkan, ya? Tepat sekali. Aku jijik padamu. Boleh aku pergi sekarang? Bagaimana jika ku beri jawaban tidak? Suli, kenapa kau terus menolaknya? Padahal dia terus mengejarmu. Tidak mungkin. Akan kubuat seluruh keluarga Zhou benar-benar membencimu. Han-Han, Han-Han, jangan nakuti ibu. Han-Han, Jangan khawatir, kami akan berusaha menyelamatkannya. bagaimana ini bisa terjadi? Suli, kau tahu Han-Han alergi kacang almond. Kenapa kau beri dia kue almond? Apa yang kau pikirkan? Kau memberi Han-Han kue almond. Dia alergi kacang almond. Ini mengancam nyawa, bisa fatal. Bukankah kau ibu kandungnya? Bagaimana bisa kau lakukan ini? Bukan aku tidak. Sudah jelas karena dia bukan ibu kandung Han-Han. Ibu? Apa katamu? Ting-Ting ibu kandung Han-Han. Dia cuma penipu yang mau merebut hak orang. Suli, aku anggap kau sahabat dekatku. Saat kau tak punya rumah, aku menampungmu. Aku bagi semua rahasia. Bukan berarti kau boleh berpura-pura jadi aku. Ting-Ting, sebaiknya lihat wajah aslinya. Pilih teman. Lebih hati-hati ke depan. Pura-pura. Ngapain aku berpura-pura? Aku ibu kandung. Han-Han, ngapain aku palsukan? Kau tahu ini, Jomo. Buktinya sudah jelas. Mau terus berbohong? Ini tidak mungkin. Ini mustahil. Ini pasti palsu. Ini rekayasa. Aku ibunya yang benar. Aku mengandung Han-Han. 10 bulan. Akulah. Jomo. Bilang sesuatu. Kau tahu yang sebenarnya? Suli, selain tes DNA, aku punya kartu keluarga Han-Han yang tercatat di kakak saya. Apa bukti yang kau punya? Dia anak kandungmu? Sejak awal kau mengincar Han-Han. Suli, aku dulu menyukaimu, tapi kau menjijikkan. Pergi. Jangan pernah muncul lagi. Kalian beraninya. Kalian memutarbalikkan fakta. Aku ibu kandung Han-Han. Aku ibunya. Suli, jangan lupa, kamu masih mengandung anak laki-laki lain. Dengan tingkahmu yang tak senonoh, siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta? Bahkan jika aku memutarbalikkan fakta, apa yang bisa kalian lakukan? Jadi kalian juga tidak percaya padaku? Benar begitu? Nona Su, segera pergi dari sini. Jika tidak, ya jangan salahkan kami jika berbuat kasar. Aku takkan pergi. Anakku masih dalam perawatan kritis. Aku tak bisa meninggalkannya. Security,
Antar Nona Su keluar dari sini sekarang. Silakan duluan. Suli, kali ini kau takkan bisa bangkit lagi. Nak penolakanmu untuk menikah, mengundang para pemburu harta saat Han-Han sembuh, langsung lamar ibunya Han-Han. Mengerti? Ibu, aku belum siap menikah. Kalau menunggu sampai siap, akan terlambat. Dengarkan ibu, begitu Han-Han keluar, res, gelar upacara, pertunangan, selagi masih muda, banyakin anak. Setuju kan, Ting Ting? Tante Mei, Tenang saja, Zhoumo akan menikahi ibu kandung Han-Han. Kalau tidak, ku remukkan kakinya. Kalau begitu, sudah diputuskan, saat Han-Han keluar, RS, kita gelar pesta pertunangan. akhirnya aku jadi nyonya keluarga Zhou. Menara sampahnya dibatalkan. Kalau roboh, cucuku bisa terluka. Ganti ke meja dessert, anak-anak suka itu. Sekarang tema warnanya. Jomo, apa warna favoritnya? Aku tanya dulu. Ngapain nanya? Nanti kejutan jadi rusak. Bego amat sih. Kayaknya dia suka warna kalem. Cinhai, catet pakai warna kalem. Siap, Nyonya. Gaun dan cincinnya. Nyonya, tenang saja. Pak Zhou ke Swiss, ikut lelang Cosmic Heart senilai 30 juta. Satu-satunya di dunia untuk gaunnya. Ngapain nyengir? Pak Zhou sendiri, Inhai, mau kena potong bonus? Pak Zhou, jangan potong bonus saya. Kasihani saya. Kalau dipotong lagi, saya bakal kelaparan. Santai. Biarkan dia potong. Aku ganti 2 kali lipat. 3 kali lipat. Dermawan sekali, Nyonya. Soal hadiah, Pak Zhou desain semalaman dan jahit sendiri sempurna. Suli, mau sembunyi melahirkan di mana sekarang? Bukan urusanmu. Kasian, kali ini nggak bisa ketemu Jomo. Jadi, kau harus melahirkan anak genjelek. Jang Ting Ting, Tuhan melihat perbuatanmu, karma akan datang. Karma, aku sebentar lagi nikah sama Jomo. Dia terbang ke Swiss untuk dapatkan cincin Cosmic Heart. 30 juta untukku. Gaunku didesain khusus. Sebentar lagi aku jadi istri CEO grup Joe. Kau cuma penjahat, bawa anak haram. Ini karma aku. Gitu ya. Selamat deh. Sudah puas sombong? Minggir sana. Nona Su, sudah pindah, apartemen harus saya ambil. Sebentar lagi, Nggak bisa bayar sewa. Diusir kali. Datang ke pesta tunanganku. Buat makan enak. dengan senang, aku akan datang. Ini pasti Ibu Joe. Cantik sekali. Lebih anggun dari saat pesta keluarga. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara pertunangan kami. Terima kasih. Gaun pengantin ini sungguh ini dirancang langsung oleh Jomo untukku. Bagaimana? Bagus, kan? Ini jelas desain 3 tahun lalu. Tuan Jo pasti tidak merancangnya. Mengapa Tuan Jo tidak bersama pengantin? Kulihat Tuan Jo di pintu masuk bersama Tuan Muda tadi, menunggu seseorang, mau sedang menyambut tamu penting. Dia akan segera bergabung. Oh begitu. Siapapun yang disambut langsung, Tuan Jo, pasti orang terhormat. Siapa kira tamunya? Jomo seharusnya ajak menyambut bersama.
Suli. Wah, Tuan Zhou sudah datang. Siapa cewek di sebelahnya? Sangat cantik. Tuan muda juga ganteng. Suli, kau penjahat. Berani-beraninya kau ke sini? Bukannya kau yang kirim undangan? Aku... Perkenalkan pada semua, ini tunangan saya Suli. Ini anak saya, Johan. Jadi Nona Su, ternyata ibu tuan muda. Pantasan, anaknya tampan sekali. Ayahnya ganteng, tapi ibunya juga cantik. Tak bisa saing. Sama sekali tak sebanding. Jomo, apa yang kau bicarakan? Aku tunanganmu yang sah. Kau janji akan menikahiku. Kapan aku bilang begitu? Aku selalu bilang, aku akan nikahi ibu anak. Lalu kamu siapa? Tante Mei, kau yang kasih gelang ini. Katakan pada semua, siapa sebenarnya pilihanmu sebagai menantu? Suli, jangan kira merayu Jomo bisa masuk keluarga Zhou. Tanpa persetujuan Tante Mei, kau takkan bisa masuk sini. Menantu saya adalah ibu kandung Han Han. Suli, soal gelang-gelang ini, para hadirin, oleh-oleh hari ini, semua tamu dapat masing-masing satu. Gelang-gelang ini, walau bukan yang terbaik, terbuat dari giok bermutu, nilainya minimal 100.000 per buah. Dengan tamu sebanyak ini, totalnya lebih dari 10 juta. Bandingkan dengan keluargaku, 10 juta tak berarti apa-apa. Kalian semua bohong padaku? Tidak. Dia bukan ibu Han Han. Akulah. Tante Mei, apa kau lupa? Akulah ibu kandung Han Han. Benarkah? Jika kau ibunya, kenapa ganti obatnya? Mengganti obatnya. Aku tidak melakukannya. Dr. Zhao dan tim medis ada di sini hari ini. Biarkan mereka periksa semua sekarang. Obat apa yang kau ganti? Tante Mei, tak pernah kubayangkan untuk menjadikan Suli menantumu. Kau tega membuat kebohongan untuk menjebakku. Menjebakmu. Kau pikir pantas diperlakukan begitu? Lalu mana buktimu bahwa aku mengganti obat? Bukti? Aku melihatnya. Han Han, Han Han, kau bisa bicara. Han Han, Dr. Zhao, cepat. Hanan sekarang bisa bicara. Selamat Nyonya Mei, selamat Tuan Zhou, Tuan muda sudah pulih. Tidak mungkin. Bagaimana Han Han bisa sembuh? Aku jelas-jelas mengganti obatnya. Yang Ping, kau sudah mengaku sendiri. Dan di rumah sakit, siapa yang kasih kue almond ke Han Han? Harus kucek rekaman CCTV? Kalian bersekongkol melawanku. Aku melakukan semuanya, lalu kenapa? Ini semua salahmu. Kau khianati kepercayaan kami, wanita licik, bersekongkol bersama untuk mencuri hakku. Aku pakai strategi. Salahkah melindungi hakku? Ting, tak punya hati nurani untuk cari muka. Kau takkan berhenti. Bahkan lukai anak, kau lihat Han Han tumbuh. Tak sedih hatimu? Suli, sebagus apapun rencanamu, kau tak bisa ubah. Kau mengandung 2 anak di sana. Kau hamil. Apa? Mengandung anak haram dan masuk keluarga Zhou. Tak mungkin Tuan Zhou dipermalukan. Suli, jangan kira hancurkanku bisa masukkanmu ke keluarga Zhou. Dasar jahat, kau takkan bisa masuk. Tante Mei, wanita seperti dia masuk keluarga Zhou. Keluarga Zhou akan jadi bahan tertawan Feng Cheng. Semuanya, Suli memang hamil. Dengan bayi kembar. Tapi itu anakku. Antara kita, tak pernah ada orang lain. Kau hamil, jangan lama-lama berdiri. Seseorang, bawakan kursi dan sepatu datar, cepat.
Tuan Zhou, Linda mengaku. Tinjau, Linda mengaku dia disuruh Jiang Tingting menculik Nona Su dan nenek itu. Setelah bertahun-tahun, kuanggap kau anakku sendiri. Ini balasanmu untuk kami. Tidak, aku tidak melakukannya. Kau tahu ini, Mojo. Aku selalu ingin menikahimu dan jadi nyonya keluarga Zhou. Mengapa aku sakiti nenek? Percayalah padaku. Aku tak bersalah. Benar, sasarannya awalnya ampuh. Nenek Zhou hanya korban, tak sengaja. Tapi kau suruh Linda menyelesaikan rencanamu, mau membungkamku dan nenek. Jiang Tingting, hentikan alasanmu. Kami punya semua bukti, semua sandiwara ini hanya untuk pengakuanmu. Jadi aku hanya bagian rencanamu. Sejak kapan kau mulai curiga padaku? Apa maksudmu? Tingting memalsukan identitasku? Kuduga penculikanmu, juga ulahnya. Apa dasarmu? Saat ku beritahu dia rencana nikahimu dan minta dia pergi dari sini. Tapi Tingting sahabatku. 5 tahun lalu saat orang tuaku wafat dan keluarga kami bangkrut, saat debt collector mengejarku, dia menampungku. Dia bahkan mengirimku ke kamarmu malam itu untuk rencana ibu pengganti. Pantasan dia sudah siap saat ku hadapkan dia. Tunggu, aku mau klarifikasi. Aku tak pernah pasang flyer mahal tentang mencari ibu pengganti. Itu ulah teman-temanku. Jadi, apa rencana kita sekarang? Apa kau percaya padaku? Kita balaskan perbuatannya. Jadi kalian semua memperhatikan. Aku mempermalukan diri. Ikut arahan kalian. Tingting, aku sangat berterima kasih saat kau membantuku di titik terendahku, tapi saat kau sakiti Han-Han waktu itu, persahabatan kita sudah berakhir. Persahabatan. Persahabatan palsu. Hei. Jangan ada yang bergerak. Tingting, mari kita bicara baik-baik. Tingting, kamu harus tenang. Jiang Tingting, lepaskan Han-Han. Apapun yang kau mau, akan kuikuti semua. Serahkan semuanya, Jomo. Terlambat. Aku mencintaimu sangat dalam. Kenapa kau tak melihatku? Tingting, Apa yang kurang dariku dibanding si penyihir Suli? Kenapa kau tak mau menikahiku? takkah kau ingat kau ibu baptis Han-Han? Jadi, jika kau setuju, lepaskan, bebaskan Han-Han. Aku akan segera pergi. Aku hilang sekarang, kau takkan lihatku lagi. Lihat aku, Jomo. Kau tak mau berbohong untukku. Jangan provokasi dia. Tingting, lihat, aku janji. Lepaskan Han-Han, aku langsung pergi. Aku menghilang selamanya. Aku segera menghilang. Kau tahu aku. Dulu kita sahabat dekat. Aku takkan bohong padamu. Lepaskan anak itu. Suli, aku selalu membencimu. Kau lahir berprivilege. Aku iri padamu. Kutunggu kehancuranmu. Orang tuamu mati. Ku palsukan surat utang, kirim debt collector, dorong kau ke ranjang tua itu. Tapi kemudian, kau malah dapat Zomo. Yang parah, anak bisu kau masih diterima keluarga Zhou. Ini tidak adil. Tingting, aku sebenarnya tak sesempurna bayanganmu. Lihat hidupku. Tak pernah pacaran serius. Hamil di luar nikah, urus Han-Han sendirian. Sementara kau, muda, cantik, pacaran banyak pria, banyak yang suka. Suli, berhenti jadi korban. Aku tahu alasan. Mereka mengejarku. Hei, Han-Han. Menantu perempuan, turnamen golf. Aku juara 1. Suli, nikahi aku. Ibu, terima saja ayah. Nanti dia nangis diam-diam lagi. Baik. Mama terlihat sangat cantik, nenek buyut. Apa mamaku yang tercantik? Menantu perempuan hari ini. Ayo main permainan pengiriman bayi. Nenek, bayinya baru 8 bulan, tapi... perutku. Hei, belum waktunya jemputan. Ngapain buru-buru? Bu, aku belum bertemu istriku. Sudah 1 hari 8 jam. Mana mungkin aku tidak khawatir. Bu, tolong. Ibu kan ibuku sendiri. Biar aku masuk. Tunggu dulu, 20 menit lagi. Sayang, kayaknya aku mau melahirkan. Ayah, perut mama sakit. Sayang. Siapkan mobil, cepetan. Oke, Kita akan punya bayi. Pak Tua, lihat sini. Ini cicit kita. Yang ini Jouchin, sedangkan yang ini Domo. Tunggu. Bukan. Sebenarnya yang ini. Suli, aduh. Dan ini. Wah, ini salah. Yang ini seharusnya Xiaohan. Ingatanku mulai berkurang.
Oh, Pak Tua, cepat lihat cucu kita Xiaomo datang. Xiaomo, sini ke nenek. Nenek, aku Xiaomo, ayo pulang.